mana ini dengan ajaran kesucian. Jangan lagi di Makassar. Saya sendiri, saya sudah 18 tahun berjuang untuk mengangkat ajaran suci. Saya ke Banda Aceh bukan di kota, di pinggiran. Saya belum dapat berjumpa dengan Ili, belum dapat di kota, belum dapat jumpa dengan Pango, apa namanya? Pango, Ili, belum dapat. Ili, Pango itu belum dapat. Dan begitu oleh Karing tidak dapat. Belum. 16 tahun mungkin itu baru dapat 4 tahun. Sebelumnya itu di pinggir-pinggir kota, di Miri, di Matai, di mana? Matai, di Miri. Nah, kemudian di apa namanya Langgapang, Langgapang. Cuma dapat Langgapang, Miri, kita dapat Matai. Jadi kalau kota ini, sehingga di kota itu di Banda Aceh cara penyampaian dakwah tahu sama seperti menjual barang di kaki 5 dikejar oleh polisi, dikejar. Dan ini lari. Itu di kota mau itu. Di Banda Aceh itulah dia apa-apa di pinggir-pinggir. Memang seperti itu perjuangan. Tapi kalau sekarang di Banda Aceh tidak lagi di pinggir-pinggir, tidak lagi dengan adanya ketua kadam umat, kemudian jadi sudah di kota-kota, maknanya sudah di wali kota, adakan acara hadapan wali kota di masjid raya, seperti itu. Jadi inilah perjuangan Taib. Jadi kalau nanti dapat di Makassar ya seperti kata Pak Ahmad, boleh juga di pinggir. Cuma diminta kepada Haji Ahmad. Haji Ahmad ini dia orang kaya, istrinya kaya, menantunya paling kaya. Menantu paling kaya. Bukan saja dia kaya, istri kaya, menantunya paling kaya. Jadi kalau bisa kemana minta pada menantunya itu pesantren yang dibuat menantunya itu dalam 3 bulan sekali bisa dapat mengumpul dan mana ada insan ini. Jadi menantunya rumahnya dengan rumah bupati kalah. Dia pesantrennya dengan pesantren kita ini kalah. Dia punya rumah besar, punya pesantren yang indah, pakai asrama, pakai rumah guru, dan disediakannya itu guru yang mengajar di sana, diberi gaji, honor. Ini kerja menantunya. Menantu Arman dengan Imam mana yang tua Arman? Sampai sama. Tua menantu, iya luar biasa. Abang dengan menantu ya, tua menantu ya. Keluar besar. Seperti itu, luar biasa. Jadi kalau bisa, apa nama menantu rumah? Haji Hussein. Jadi berkata Bu, sekali-sekali Kak Janta atau Ahmad atau sebuah acara sekali-sekali 3 bulan. Jadi demikianlah dulu ini memperkenalkan Haji Ahmad, luar biasa beliau. Itu sampai Makassar, ini ya Bu, rumah kita ini sudah tinggal, tidak ada orang yang menempati. Ini aja saya pulangkan kepada aku jadi posko. Jadi rumahnya dipulangkan jadi posko. Tidak ada orang yang tinggal, karena saya sudah ke Manado. Dia kata istri jauh dengan masyarakat yang banyak orang datang. Ya juga. Kalau di sini Abu letih membuat posko. Tiap hari,
Abu kerja sendiri. Buat posko. Apa yang Abu buat sekarang? Posko tauhid tasawuf. Posko tauhid nyetani. Di mana? Di Bulan Pidi. Villa Mustaqmisi di tangan Syuk. Tangan. Nah, ada pula sedang membuat balai. Balai terapung. Kadang membuat balai terapung di alur Damang. Balai terapung. Di dalam laut lah. Jadi sebab begini, ada kemarin kawan-kawan mengatakan bahwa Abu mengapa tidak dikuasai masjid. Harus masjid itu dikuasai cepat. Tapi saya melihat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir zaman, datanglah satu masa. Pada akhir zaman, di mana masjid itu banyak, dibangun terus masjid. Tetapi di dalam masjid itu tidak ada artinya petunjuk, cahaya petunjuk Allah tidak ada ya betul. Cuma masjidnya bangun, tapi petunjuk, cahaya petunjuk tidak ada. Lalu ulama-ulama yang menguasai masjid itu adalah sejahat-jahat. Pada lidahnya timbul fitnah. Pada lidahnya timbul dan juga fitnah itu kembali pada dia. Itu hadis Baihaqi. Begitu kira-kira mereka. Tadi oleh karena itu masjid itu ya tidak, tetapi itulah bisa membuat posko. Karena masjid itu tidak dapat lagi kita percaya untuk mengembangkan agama ini. Karena masjid itu banyak orang yang diikuti, banyak aliran, banyak paham, banyak berebut-rebut. Seperti di Kusutui berebut-rebut untuk berzikir di masjid mana? Di masjid Baitur Rahman. Kusutui Daud, Abu Pango, berebut-rebut. Tapi itu bagus juga, tetapi jangan umpama kita sudah menguasai masjid, tapi kita sudah berhasil, tidak ada. Makanya itu juga kita ya juga, tapi tempat ini dulu posko tempat ini. Dan kedua, kita di dalam manajemen mengenai organisasi kita dari tasawuf ini, kita tidak perlu membentuk umpamanya ada dewan syura, ada bulan, ada kulit ini itu, tapi organisasi lain. Yang paling perlu bagi kita manajemen ilahi. Apa namanya? Apa itu manajemen ilahi? Manajemen ilahi itulah, yaitu yang mendasarkan kepada Al-Quran, kepada Allah, yang mendasarkan kepada hadis, kepada Muhammad Rasulullah. Berarti kita dasar manajemen kita Allah, dasar manajemen kita Nabi, dan dasar manajemen kita murabi guru. Jadi kalau namanya guru, Nabi, Allah ada di dalam diri kita, dalam diri kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan untuk untuk mendahirkan ajaran ini, ada paham apa itu manajemen, bahwa kita semua kita berkasih sayang, tidak melihat bahwa dia jabatannya fulan, jabatannya sulit, tidak lihat dia Tengku, dia Wali Nanggro, dia fulan, tidak lihat. Cuma pokoknya tadi hubungan yang baik bersama.
saling tukar informasi dan mencari jalan yang baik untuk dilakukan untuk perjuangan. Jadi benar dasar ini adalah dasar yang diamanahkan, yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Kita tawadhu. Apa artinya? Artinya berhati rendah, tak boleh kita sombong. Ini baik ulama tak boleh sombong. Kita ini adalah bagaimana Allah berfirman, innamal mu'minun ibadur rahmani, ibadur yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu dia berjalan pada bumi dengan jalan lemah lembut. Wa idza katabahumul jahilun qalu salama. Bila mana orang-orang yang tidak tahu dia bicara, jangan kita bentak, kita iya-iyakan. Nanti baru kita beri pengetahuan, kita petunjuk. Jangan ada kita salahkan cepat-cepat, karena dia tidak tahu, karena dia tidak tahu. Jadi kalau kita salah ke orang yang tidak tahu bagaimana? Sama aja, tidak pula disalahkannya karena tak nyambung. Wa idza katabahumul jahilun qalu salama. Bila mana bicara akan masakan mereka oleh orang bodoh, makanya kita mengatakan selamat. Apa makna selamat? Ya. Jadi setelah kita iya kan dia senang, baru kita katakan ya lebih baik ini. Jadi itu manajemen, manajemen yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi manajemen yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil, seru olehmu kepada Tuhan, yaitu dengan hikmah kebijakan. Makna hikmah kebijakan ini siapa yang akan kita sampaikan? Kita lihat orang yang akan kita sampaikan. Tidak sama kita menyampaikan kepada orang ahli dengan orang awam. Tidak sama kita menyampaikan kepada pemerintah dan kepada rakyat biasa. Beda. Tidak sama kita menyampaikan kepada Hajah Fatimah, ya kan, istri, dan kepada perempuan lain. Tidak sah. Masih marah Hajah Fatimah pada Bu Ina? Tidak ada. Tidak ada marah Hajah Fatimah. Dia salah. Tadi waktu dialog saya salah. Ini Haji Fatimah harus sayang pada Haji Arman. Tidak tahu saya. Siapa pula mengatakan tidak sayang pada suami? Nah, tinggi suaranya. Gimana? Saya mengharapkan sayang. Dia marahnya. Supaya tidak tahu dia Abu ya. Olah doa. Iya. Itu baik. Hajah Fatimah ini walaupun dia tua, tapi rupanya seperti perempuan muda, bahkan lebih muda dari Arman. Saya ada yang berapa sih umur 20 tahun lebih kan. Tapi saya lihat tidak ada. Wah, begitu pula Allah berikan sama seperti Siti Zulaikha, Zulaikha dengan Nabi. Mereka Nabi Yusuf bukan main dah, kali 30 tahun, 80 tahun tua Siti Zulaikha ya. Muhammad Rasulullah dengan Siti Khadijah berapa tahun sih? 25 tahun. 25. Jadi perjuangan Nabi Arman ini, perjuangan Nabi Yusuf, perjuangan Muhammad Rasulullah. Subhanallah.
tanya, nah apa ini nah. Subhanallah. Kemudian pengajian yang nanti manajemen kita yang bernama manajemen ilahi ya. Jadi kita tidak perlu membuat manajemen seperti organisasi lain siapa ketua. Ketua ya ketua aja, dan bukan ketua sebenarnya. Menjuram jangan belum berpegang begitu. Jadi ketua kita itulah guru kita. Itulah guru. Guru itu Nabi itu Allah. Itu Allah. Ini supaya kita nanti jangan setelah kita membuat manajemen ini antara satu dan yang lain kadang-kadang tabrak. Semua itu nama manusia. Wali Nagro Perangku pakai itu aman muda. Yang penting itu guru, Nabi dan Allah. Ini manajemen ilahi. Jangan kita pakai manajemen akal, manajemen nafsu. Jadi boleh sekali-kali manajemen kalbu, cuma 3 kali. Manajemen kalbu ini kasih sayang. Tapi yang kita pegang adalah manajemen ilahi. Manajemen ilahi. Kalau manajemen akal, manajemen nafsu, inilah yang dibuat oleh pemerintah kalau macam organisasinya. Sama begini begitu. PA. Itulah keluar lagi dari PA. Setia lagi pada PA. Sebelum itu PA. Sebelum itu PNA. Seperti itu juga. Akhirnya partai Aceh, partai apa namanya? Hilang. Apa partai apa namanya? Partai yang baru partai apa namanya? Partai apa namanya? Partai partai yang lokal, partai. Akhirnya hilang partai lokal ini. Sudah agak rapuh dikit. Sudah agak dulu kami semangat. Kemudian dapat jabatan, sebagian kurang jabatan, akhirnya sudah tabrakan. Ya itu beda. Ya. Nanti kita tanya pada Insinyur Jepri lah. Karena manajemen apa dipakai itu? Manajemen nafsu. Manajemen akal. Akal yang berdasarkan dengan nafsu, bukan akal yang berdasarkan dengan iman. Ya Allah. Jadi Anda bekerjalah masing-masing terus seperti saya katakan. Tadi buat hubungan yang baik sama. Jadi tadi ya tabrakan kita jelek-jelekkan memang sejalan terus. Cuma jangan kita ada sombong. Jangan ada sombong dan dengki pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Jadi pengajian kita, supaya Anda paham apa itu tauhid tasawuf. Apa itu ajaran yang dibawa oleh abunya apa? Supaya paham kepada pakar-pakar semua tentu ustaz juga kalau menjemaah perjuangan tasawuf. Apa namanya? Ilmu ajaran tasawuf terdiri tidak banyak, hanya dari dua perkara atau 2 macam. Ini perjuangan. Atau ini ilmu tasawuf yang harus diperjuangkan. Pertama adalah memperjuangkan amal. Apa yang diperjuangkan? Kita memperjuangkan amal untuk diri kita dan untuk orang lain masyarakat. Dan kedua, memperjuangkan syuhud. Apa? Berarti amal dan syuhud. Inilah ajaran tasawuf. Kalau ada orang bertanya, apa itu ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Abu Amran itu apa? Itu jawab, amal dan syuhud. Apa? Jadi amal ini kita sebagai hamba Allah, ya, kita harus dapat beramal.
artinya melakukan yang diperintahkan oleh Allah supaya dapat kita lakukan, yang dilarang oleh Allah supaya dapat kita jauhi, kita hentikan. Maka amal ini harus didasarkan kepada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, maka kita tidak bisa beramal. Jadi ilmu yang dimaksud apa? Pertama iman. Apa ilmu akidah? Kita mengetahui Allah dan sifatnya. Kita mengetahui Nabi dan sifatnya. Kita mengetahui dan membenarkan itu. Ya kan? Dan kedua adalah mengenai hukum. Dikatakan juga hukum syara atau dikatakan juga yaitu cara-cara sistem dalam melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Karena kita tidak terlepas dari hukum yang diperintahkan oleh Allah, hukum syara, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada harus, ada makruh. Jadi kita melakukan sesuai dengan cara hukum. Kita melakukan sesuai dengan cara Pama Allah memperintahkan kita salah. Jadi kita harus dapat melakukan tahu cara-cara dukun salah. Diperintahkan oleh Allah puasa, kita harus tahu cara-cara dukun. Kita tahu sah batal. Sah batal pekerjaan yang kita lakukan itu, baik dalam segi ibadah atau dalam segi muamalah. Sama dengan keluarga, kita kawin, apa cara-cara dukun kawin, kan begitu dong, supaya sah perkawinan kita, jangan batal perkawinan kita. Jadi berarti pertama ilmu yang berkaitan dengan akidah, beriman. Kedua adalah kita tahu mengenai hukum syara, apa pekerjaan-pekerjaan salah yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, baik berhubungan dengan Allah dan dengan makhluk, dengan hamba-hambanya atau dengan sesama. Ini adalah ilmu. Dan ketiga adalah tahu mengenai sifat-sifat nafsu. Sifat nafsu, akhlak nafsu. Bagaimana supaya ini berakhlak yang baik. Jangan ada sifat nafsu yang tercela, jangan ada kedengkian, hubungan, buruk sangka. Jadi ini kita tahu sifat-sifat nafsu. Sifat nafsu ini akhlak nafsu, malakah nafsu, perbuatan nafsu dengan jalan tabiat dan patuh, supaya benar-benar kita tanpa pikir berpayah-payah dapat melakukan perbuatan baik. Kalau nafsu kita telah baik, kalau nafsu kita adalah tak tahu apa dengki, apa sombong, apa sabar, apa tawadhu. Jadi ilmu untuk beramal ini pertama adalah akidah, keimanan. Kedua adalah hukum syara, kita tahu sah batal pekerjaan yang kita lakukan, ya kan, dalam ibadah dan muamalah. Dan kita tahu mengenai nafsu dan sifatnya, supaya ibadah kita ini diterima. Tapi kalau kita dengki, kalau kita sombong, ibadah kita tidak diterima, buruk sangka. Jadi ini yang harus kita perjuangkan dalam segi amal. Jadi tahu ini memperbaiki dalam segi amal. Memperbaiki dalam segi amal sesuai dengan ilmu itu dikatakan syariat namanya. Apa dikatakan itu? Ya tengok kayak ada jauh bawa Aceh. Ilmu syariat, untuk kita tahu. Karena murid saya pula mengatakan saya tidak bersyariat. Ya bagaimana ya maksudnya, mungkin barangkali ide-ide Aceh yang cuma kata hana ya, memang Tuhan hana ya, berarti ini syariat ya.
balik mayang di nya dia Aceh kalau subhanallah subhanallah le badung amalnya boleh tungku malam-malam ini di Aceh alim itu dia nak ikut jemaah lagi dia tu sudah ke-8 nak ikut jemaah ke-5 sampai yang ke-5 jangan nak pulih kamu kat rayu pemkai kamu juga ya pesantren di Aceh seperti itu baik di Semalanga atau kita lihat ini kita tanyalah kepada mereka jadi mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan iman, tidak mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan hukum syara, mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan tasawuf, akhlak yang baik. Jadi itu yang kita perjuangkan yang pertama, ada amal, supaya kita sadar dan yakin kita adalah Buddha. Supaya kita sadar dan yakin kita adalah Buddha. Untuk mengetahui kita sebagai Buddha, kita beramal. Supaya kita meyakini bahwa kita Buddha Allah, kita beramal. Jadi kita Buddha. Jadi Buddha Allah kita patuh. Itu beramal ya. Di urunya hanya beramal, yang tidak jadi Buddha, tidak jadi kita semua yakin kita jadi Buddha Allah. Itu yang pertama. Nanti sampaikan kepada mereka. Dan yang kedua yang diperjuangkan syuhud. Apa namanya? Syuhud. Syuhud itu apa? Syuhud itu menyaksikan keberadaan Allah. Syuhud itu menyaksikan ada Allah itu wajibil wujud, wajib adanya Allah. Wajibil wujud mahal, wujud semata-mata Allah. Wajibil wujud, wajib adanya. Kalau kita ini apa? Mungkin ada, mungkin ada. Dan juga dikatakan harus ada. Boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, dikatakan mungkin ada. Berasal daripada tidak ada. Ya adanya Allah semata-mata. Allah itu adanya berkekalan, tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Kalau ada kita bagaimana? Mempunyai awal dan juga mempunyai akhir. Kita harus ada. Itu syuhud, menyaksikan keberadaan. Sehingga terlihat kita tidak ada. Terlihat kita tidak ada. Karena ada kita ini didahului oleh tidak. Kalau kita menyaksikan ada yang semata-mata Allah, maka kita melihat bahwa tidak yang ada. Syuhud. Tadi kita senantiasa di dalam batin kita melihat keberadaan Allah. Jangan terlihat keberadaan selain Allah, termasuk diri kita. Ini perjuangan. Ini perjuangan sufi. Dan sufi itu berjuang. Tidak ada mana. Tidak. Presiden tidak ada. Lucu juga presiden. Pangdam? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Enggak ada. Sehingga bisa sampai ke sini Suluk. Nah, iya bukan main Pak ya. Kalau ada Pangdam, ini tidak bisa ya. Ini Pak ya luar biasa. Jadi itu syuhud. Berpendapat dengan tajalli. Apa? Tajalli. Makna tajalli ini istilah tasawuf. Setelah ada anwar warida, cahaya keberadaan Allah dan sifatnya di dalam batin kita. Setelah ada cahaya keberadaan Allah dan sifatnya dalam batin,
Maka dengan demikian kita menyaksikan dia, hilang kita yang lainnya. Maka tidak ada yang kita bangsakan kepada kita. Baik pekerjaan kita, kemauan kita, kepunyaan kita, semua milik Allah Subhanahu. Ini Allah. Fatimah milik Allah. Iya, subhanallah. Jadi itu apa namanya syuhud. Jadi syuhud ini baru ada syuhud dengan sebab ada ahwal atau anwar walidah atau tajalli atau nur kasyaf. Ini Islam. Jadi ini tidak lagi dipelajari atau kurang dipelajari oleh ulama-ulama. Oleh ulama sekarang. Ya, jadi kalau ini dibicarakan, apa kata ulama sekarang? Itu tidak ada dasar, tidak ada. Pada dasarnya Al-Quran di dasar semua. Dah? Itu tinggi kali, itu tak paham kan? Tak paham belajar, tak paham. Nah, jangan menyalah-nyalahkan aja, Nah, ini salahnya. Di belakang disalahkan, tidak betul. Jadi di situlah letaknya bantuan Allah. Di situ letaknya bantu Allah, tunjuk Allah, taufik Allah, kasih sayang Allah, dimudahkan Allah segala-galanya. Dimudahkan Allah segala. Jadi itu mutiara yang berharga. Semua ahli tarekat, semua ahli suluk mengharapkan untuk mendapat itu. Itulah yang dimaksud cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat. Sebab mengapa? Karena yang demikian itu adalah dapat membersihkan iman daripada hudud untuk mencari keuntungan atau akhirat. Maksud diri membersihkan ahwal daripada syatahat tauhid atau makrifat yang dicampuri oleh kekotoran nafsu supaya dia tajri. Jadi itu yang diperjuangkan. Jadi untuk memperjuangkan syuhud ini, inilah perlu anda bertarekat, perlu anda perlu anda bersuluh, anda bertarekat. Bagaimana saya katakan, suluk itu tujuannya supaya dapat anwar walidah. Apa suluk? Saya keberadaan Allah tuh. Mendapat. Kalau anda suluk tidak mendapat saya keberadaan, hati suluk anda belum bermakna. Bukan suluk itu sekedar berzikir saja. Anda berzikir, zikirnya, anda bermerkabah. Itu jalan, supaya khusyuk. Ini anda disuruh masuk tarekat. Anda bagaimana supaya kita khusyuk? Saya akan tulisan kalimah Allah. Bayangkan tulisan kalimah Allah supaya kita khusyuk. Jangan lari-lari. Kalau tidak nampak tulisan kalimah Allah ini, nampak rumah dalam sembahyang. Nampak rumah. Kadang-kadang istri juga nampak. Istri juga jadi lari kita. Daripada mengingat Allah. Tapi kalau nampak tulisan, teringat kita makna daripada tulisan. Jadi hati kita kembali lagi. Artinya nafsu kita tidak ada menyimpang ke sana sini. Jadi apa istilahnya? Padam tabiat nafsu. Karena tidak ada kabar-kabar supaya khusyuk. Tapi kalau masih ada kabar-kabar nafsu ini sudah bangkit juga dia, nanti semua sudah salah. Tidak bisa
salat yang baik, salat yang khusyuk. Sayangku, maknanya jangan teringat lain Allah. Jangan teringat. Jadi supaya jangan teringat lain Allah, sebagai muhtadi kita ini kita bertarikat bayangkan tulisan. Bayangkan dari itu menarik kita mengingat kita kepada Allah. Itu perlu tarikat. Perlu dari ingat kita mengingat dikir semunda. Kita mengingat kata itu apa? Ini supaya kita khusyuk itu ada bermakna diam tenang, makna khusyuk. Ada makna khusyuk padam tabiat nafsu, tabiat artinya patuh karena takut, patuh karena sayang. Tapi kalau kita sudah patuh karena takut, kita khusyuk. Ada tidak kemana-mana atau patuh karena sayang. Kenapa? Kepada siapa yang kita sayangi? Kepada siapa yang kita takut? Perlu Anda bertarikat supaya ibadah Anda lebih baik, supaya bisa khusyuk. Jadi kesimpulan bahwa inilah perjuangan. Apa perjuangan kita atau yang kita perjuangkan pada diri kita pada orang lain? Amal dan syukur. Amal dikehendaki oleh ilmu. Amal dikehendaki oleh ilmu. Jadi ilmu, imam amal. Kalau kita beramal tidak ada ilmu, berarti sama seperti tidak ada imam. Makmum tidak ada jadi ilmu itu imam daripada amal. Jadi kita perjuangkan amal dengan dasar ilmu. Kita perjuangkan syuhud dengan dasar hal tajalli. Ini apa? Memperjuangkan syuhud dengan dasar tajalli amarah tidak yang datang. Kita perjuangkan amal dengan dasar. Memperjuangkan amal dengan dasar ilmu syariat namanya. Apa namanya? Memperjuangkan syuhud supaya panah, menyaksikan itu panah kita, membuat panah. Itu adalah hakikat. Jadi syariat dan hakikat ini sejalan. Jadi tidak boleh antara satu dengan lain tinggal. Dia harus satu. Jadi bagaimana kita beramal, ketiga ilmu ini harus jalan. Kalau kita beramal, ketiga ilmu itu sejalan dia. Akidah, iman. Kalau kita beramal tidak dasar iman, tak sah juga amal kita. Dan juga kita beramal harus tahu mengenai apa yang kita amalkan, perintah, bagaimana cara melakukan perintah Allah. Nanti kalau tidak tahu kita hukum cara, amal kita tidak juga benar. Tidak tahu juga sifat-sifat nafsu, bagaimana kita supaya tahu atau hudur hati. Itu adalah merupakan tasawuf. Jadi kalau hudur hati kita khusyuk tidak ada dalam beramal, maka juga amal kita tidak diketahui. Jadi ketiganya ini mesti ada. Nah, ketiganya kita mengetahui hukum, cara hukum dalam beramal. Kita mengetahui nafsu kita, bagaimana hudur hati kepada Allah. Kita mengetahui Allah iman, siapa Allah kita sembah, menciptakan diri kita, tanggung semesta ini kita semua. Jadi amalkan itu ketiganya itu sekaligus itu syariat. Tahukah Anda bahwa orang-orang alim, ini orang-orang alim nih di pesantren-pesantren. Cepat saya orang pesantren, orang pesantren untuk mengamalkan ketiganya itu tidak ada. Maksudnya bersyariat belum. Oh iya, subhanallah. Orang-orang pesantren dia mengatakan dia bersyariat atau belum? Belum. Ini orang pesantren. Dia bersyariat. Cuma itu puji cara ukun bayang duduk kali. Nabinya Allah yang bergerak doyana ya. Tapi banjir untuk tamai mana. Jadi itu orang-orang yang mengatakan dia alim, dia orang pesantren, dia orang memegang syariat, dia belum bersyariat.
apalagi berhakikat. Apakah Anda berani untuk menyampaikan itu? Sama? Hah? Ini apa nih? Cari aja tuh. Belum dapat mengamalkan sekaligus. Belum bersyariat. Bagaimana Fadli? Ini kamu katakan pada abang kamu. Jadi apa lagi kita berhakikat? Ya? Jadi untuk mendapatkan tajalli itu harus pakai iman, kasat, kemauan yang kuat, iman, kita bisa dekat dengan Allah. Jadi itu iman kita, kemauan kita, tidak boleh ada yang menghambat, tidak boleh ada yang menghambat kemauan ini. Inilah dikatakan ala hawa seperti kamu belajar ini juga di ala hawa penghalang sangkutan tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi sangkutan dalam hati kita. Penghalang sangkutan dalam hati kita ini di antara lain keluarga. Tidak ada itu dalam imah kita, keluarga. Tidak ada. Anak tidak ada. Teman dan pekerjaan tidak ada. Tidak ada. Dan itu kita tembus semua. Baru dengan demikian ada tajalli, ada anwar walidah. Kalau ada masih ada itu berarti itu terhambat. Cahaya keberadaan Allah terhambat. Dihambat oleh anak, dihambat oleh istri, dihambat oleh pekerjaan, dihambat oleh teman. Dikatakan hijab, dikatakan hijab. Jadi inilah kita mencari pakar-pakar, semua yang dapat paham mengenai amal dan syukur, dapat paham mengenai amal dan syukur dan melaksanakan dengan baik. Jadi inilah kita semua baru dapat kita berjuang untuk memperjuangkan ajaran. Kalau tidak, tapi kita sama dengan orang, maka kuranglah. Kapan kami dapat Abu? Kapan Allah berikan? Cuma demikianlah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.